Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan seperti biasa pada hari ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan perwakilan dari HIMSI Bali atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Dan hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang bertemakan mengatasi krisis identitas selama masa pandemi COVID-19. Dan di sebelah saya sudah hadir seorang psikolog cantik, psikolog klinis. Beliau adalah Wangsa Ayu Vidyaloka, MC Psikolog. Om Swastiastu. Swastiastu. Apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Tetap sehat ya? Astungkara. Saudara, kita akan membahas bagaimana kita untuk mengatasi krisis identitas selama masa pandemi COVID-19. Wah, temanya hari ini menarik ya Mbak Vidya, karena memang saat pandemi seperti ini berbagai isu-isu psikologi seperti kecemasan itu pasti dirasakan oleh seluruh masyarakat, dan krisis identitas rasanya tidak jauh-jauh nih dari keadaan kita saat ini di saat pandemi, apalagi kita sekarang banyak kan di rumah aja gitu ya. Benar. Tapi sebelum kita membahas tentang krisis identitas, mungkin Mbak Vidya bisa jelasin dulu ke pemirsa di rumah, sebenarnya identitas diri itu apa sih? Karena kan yang kita tahu selama ini identitas diri itu KTP ya, ID dan sebagainya. Ternyata dalam istilah psikologi identitas diri itu ada. Nah, apa menurut psikolog identitas diri itu? Identitas diri itu tentang bagaimana kita mengenalkan diri kita. Jadi secara keseluruhan identitas itu terbagi menjadi dua. Faktornya eksternal, yaitu identitas yang diberikan oleh orang luar terhadap kita, serta satunya lagi adalah internal. Nah, yang eksternal ini itu hal-hal yang akrab dengan kita. Misalnya seperti yang tadi Nitya bilang, KTP, nama, kemudian lingkungan keluarga, pendidikan. Jadi hal-hal yang diberikan orang luar terhadap kita. Sementara identitas diri internal itu adalah tentang hanya kita yang tahu. Apa yang kita sukai, bagaimana sifat kita, bagaimana prinsip-prinsip kita. Nah, dengan adanya situasi seperti sekarang ini, kan sering banget kita melihat hashtag di rumah aja. Iya, benar. Di rumah aja ini ternyata membawa efek samping loh. Kalau misalnya COVID itu sendiri membawa dampak ke kesehatan kita, di rumah aja membawa dampak ke psikis kita. Dan itu berhubungan dengan identitas diri tadi ya? Sangat berhubungan. Baik. Okay. Karena gini, selama ini kan yang kita tahu juga identitas diri tadi sudah disebutkan, ternyata yang eksternal itu yang kita tahu selama ini ya, seperti nama, kemudian pendidikan, kerjanya di mana sih, atau yang diberikan orang lain ke kita. Identitas diri yang dari internal itu bisa berubah nggak? Apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Secara keseluruhan, identitas diri kita itu memang selalu berubah kok. Seiring bertambahnya waktu, seiring bertumbuhnya kita akan selalu terus berubah. Yang awalnya kita mungkin murid sekolah dasar, sekarang udah jadi murid sekolah SMA, SMP. Itu kan identitas berubah. Pindah tempat tinggal berubah. Status dari lajang ke menikah juga berubah, gitu. Jadi berubah terus kok identitas itu. Cuma sekarang ini karena di rumah aja, jadi sepertinya ada banyak hal yang tiba-tiba berubah drastis, serempak. Dan secara tiba-tiba. Jadi ini faktor yang membuat saya bisa mengatakan ini krisis. Oke, berarti krisis itu sudah arahnya ke yang negatif begitu? Sudah arahnya ke negatif. Jadi identitas berubah itu nggak apa-apa. Identitas berubah itu nggak apa-apa, tetapi yang akan menjadi problem adalah kalau misalnya ini terjadi secara tiba-tiba dan dalam skala yang masif, skala yang besar. Baik. Dan sebelum kita berbicara tentang krisis itu, seberapa penting sih identitas diri itu untuk individu? Ya, selain identitas diri yang dari eksternal, ternyata tadi kan ada identitas diri yang dari internal. Nah, itu seberapa penting sih untuk setiap individu gitu? Apakah memang harus kita memiliki identitas diri dari internal yang jelas atau cukup eksternal aja? Keduanya penting. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada pepatah lama, kita ada karena kita berpikir kita ada. Oke, itu kata kuncinya. Kita ada karena kita berpikir kita ada. Nah, siapa yang ada? Itu sudah mulai mempertanyakan identitas. Ada siapa itu namanya apa? Umurnya berapa? Siapa itu siapa sih? Kita perlu identitas untuk menjawab pertanyaan itu.
Iya. Baru kita bisa mengatakan bahwa kita adalah manusia yang ada. Baiklah, berarti identitas diri internal itu salah satunya adalah kita menyadari diri kita kalau kita itu ada gitu. Internal maupun eksternal. Kesadaran ya. Sudah masuk ke kesadaran ya tentunya ya. Ya, jadi tentang kenapa tadi pertanyaannya Nitya adalah seberapa penting? Itu penting sekali karena kalau misalnya kita hidup tanpa identitas, itu sama saja dengan kita tidak ada di dunia ini. Oke? Ini agak berat ya bahasanya. Agak berat ya, makanya identitas diri karena pada saat awal kita bilang identitas diri ya, yang sepengetahuan masyarakat mungkin ada identitas yang dari luar, ternyata ada identitas diri dari dalam juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Apakah keduanya itu saling mempengaruhi, Kak? Saling mempengaruhi. Tetapi kita cenderung berfokus sama yang eksternal. Contohnya? Yang tadi saya sebutkan tentang pendidikan. Kita pendidikannya latar belakangnya apa sih? Kayak misalnya gini, kamu kenal Nitya nggak? Nitya siapa ya? Itu loh yang anak psikologi UNUD. Oh baik, itu identitas itu saya identitas eksternal ya. Oke. Yang orang tahu dan yang biasanya kita fokus hanya dengan itu. Benar. Identitas diri kita yang internal itu maksudnya ketika kita sadar, oh sebenarnya aku tuh orangnya periang. Ya. Gitu ya. Sifat, tentang sifat. Okay. Warna apa yang dia suka, apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka, itu identitas internal saya. Misalnya, saya adalah orang yang nggak suka sama bau duren. Ya, saya itu. Ada juga saya adalah orang yang suka dengan bau duren, ya kan? Ya. Itu identitas internal kita, hanya kita yang tahu, kita yang menciptakan itu. Tetapi apa label-label yang kita dapat di luar, maksudnya adalah kayak tadi pendidikan Nitya anak psikologi Udayana itu kan dari luar. Dari luar. Oke. Nitya itu yang rumahnya di sini kan, misalnya nih daerah Renon kan, itu identitas di luar, eksternal. Ya. Baik, berarti identitas diri kita yang internal itu seperti konsep diri kurang lebih ya. Keduanya adalah konsep diri. Jika itu digabungkan itu akan menjadi konsep diri yang utuh. Baik. Berarti identitas diri yang internal itu yang kita harus pahami ya teman-teman di rumah. Jadi bagaimana kita paham dengan diri kita itu salah satu bentuk kita tahu identitas diri kita secara internal. Iya. Jadi kenapa ini penting? Karena dengan di rumah aja ada banyak sekali identitas kita yang eksternal kacau. Baik. Yang awalnya rutin kerja ke kantor, sekarang harus di rumah aja. Kalau dulu pertanyaannya, kamu kerja di mana? Misalnya di bank apa gitu. Sekarang di rumah aja. Saya yang biasanya produktif, saya yang biasanya mobilitas tinggi, tiba-tiba harus di rumah aja. Itu juga salah satu bentuk identitas diri kita yang mulai kita rasa kacau. Iya benar, makanya sudah mulai mempertanyakan kan. Iya, kapan ya? Sampai kapan ya ini akan terjadi? Oh ternyata pandemi ini selain berpengaruh pada kecemasan juga berpengaruh pada krisis identitas kita mulai mempertanyakan kita ini siapa, sampai kapan kita harus seperti ini. Kok kita nggak seproduktif dulu, itu juga salah satu bentuknya. Itu salah satu krisisnya. Wow, ternyata penting kita untuk bisa paham dengan identitas kita seperti sekarang ini. Dan tadi juga sudah disebutkan kalau identitas diri itu selalu akan berubah. Ya, selalu berubah. Itu adalah hal yang wajar. Nah, bagaimana ketika kita tahu kalau ini sebenarnya hal yang wajar, tapi kita masih tetap cemas ya dengan keadaan seperti sekarang? Maksudnya sekarang ini wajar? Iya. Sekarang ini nggak wajar? Sekarang ini nggak wajar. Perubahannya terlalu tiba-tiba. Baiklah, dan itu juga bisa membuat kita cemas. Jadi ketika kita menyadari kalau ini tidak wajar dan ini berubah, itu tidak apa-apa karena akan dialami semua orang ya. Salah satunya di sana. Jadi melalui acara ini saya ingin memberikan informasi bahwa jika Anda mulai bingung dengan siapa diri Anda, apa kesibukan Anda yang kok sekarang rasanya aneh dan berubah ketika sudah mulai di rumah aja, kalian nggak sendiri mengalami ini. Oke, ini tidak wajar, tetapi kalian tidak sendiri. Baik, ini tidak wajar, tetapi kalian tidak sendiri karena Benar. semuanya pasti merasakan. Semuanya mengalami hal ini. Apa saja yang bisa mengancam identitas diri itu, Kak? Yang membuat itu menjadi berantakan? Ketika mengalami perubahan secara tiba-tiba, itu kunci dasarnya ya, kata kunci dasarnya. Salah satunya misalnya kayak sekarang ini yang awalnya sibuk kerja, dirumahkan. Yang awalnya sekolah dari rumah. Itu sudah mulai identitas berubah. Yang awalnya sehat, sakit. Ya, itu. Jadi sesuatu yang berubah secara tiba-tiba dan itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah
itu adalah bentuk ancaman terhadap identitas. Makanya beda, identitas itu terus berubah seperti yang saya bilang tadi. Iya. Tapi ada yang dimana perubahannya kita siap, ada yang kita perubahannya nggak siap. Iya, dan Iya pandemi kan? COVID-19 ini adalah salah satu perubahan yang kita nggak siap. Nggak siap. Makanya sebenarnya COVID ini tidak hanya berdampak pada fisik. Iya, Ya, tenaga psikolog semua seluruh Indonesia sedang siaga iya, karena ini untuk menerima berdampak dengan fisik, psikis. psikis kita, yang Psikis dari kita. fisik kemudian ke psikis kita. Mhm. Iya, benar sekali, karena pasti masyarakat semuanya merasakan itu ya Kak. Ya? Benar. Itu untuk hal yang mengancam. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang krisis itu, sebenarnya seberapa penting identitas ini untuk individu? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seberapa penting itu adalah untuk menunjukkan kamu ada, menunjukkan diri kita ada. Kalau kita nggak punya identitas, kita nggak ada. Ketika kita mulai identitas kita goyah, kita akan rentan mengalami gangguan-gangguan kejiwaan. Ya. Gangguan kejiwaan yang paling sering muncul biasanya apa? Stres yang kemudian bisa mengarah ke depresi. Ya, Bisa kenapa bisa mengarah ke sana? Karena stabilitas manusia terganggu. Jadi yang awalnya dia stabil, manusia itu hidup dengan ritme. Ketika ritmenya, gelombangnya tiba-tiba berubah, kita belum tentu terbiasa mendengar ritme tersebut. Jangankan keseharian, kita mendengar nada yang sumbang aja kita terganggu. Iya, iya. Karena tidak terbiasa dengan Karena tidak terbiasa. Kita biasanya dengar lagu itu nyaman-nyaman aja, sekarang tiba-tiba dirubah satu nadanya menjadi sumbang, kita terganggu. Apalagi dengan ritme kehidupan kita. Iya. Berarti memang kondisi seperti sekarang ini sangat mempengaruhi identitas diri kita. Sangat ya. mempengaruhi. Dan mungkin kemungkinan besar juga akan membuat krisis identitas untuk semua orang. Tapi untuk krisis identitas sendiri ini akan berbeda-beda tentunya setiap individu ya Kak ya. Berbeda-beda. Bentuk dari krisis identitas itu kita akan bahas di segmen selanjutnya setelah yang satu ini. Iya. Dan saudara, kita masih akan membahas tentang bagaimana saat pandemi seperti sekarang ini mempengaruhi identitas dan menyebabkan krisis identitas di masa pandemi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.